Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Kakak Media, dimanapun kalian berada. Program Mimbar Akademik kali ini kembali hadir bersama saya, Nur Oktavia. Selamat datang di program Mimbar Akademik, ruang diskusi inspiratif yang membahas tentang pengetahuan, keterampilan, dan isu penting yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Baik pemirsa, kali ini kita mengangkat tema yang sangat menarik yang mungkin juga menjadi pertanyaan pemirsa Kakak Media. Kali ini kita akan mengangkat tema second account dan komunikasi digital Gen Z. Wah, topik yang sangat menarik ya pemirsa. Sebagaimana kita tahu di era digital saat ini, media sosial bukan hanya menjadi tempat berbagi informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk menunjukkan identitas diri. Menariknya, banyak anak muda, khususnya Gen Z, memiliki second account atau akun kedua di media sosialnya. Akun ini sering digunakan sebagai tempat yang lebih bebas untuk berekspresi dibandingkan dengan akun utama. Fenomena ini pun banyak menimbulkan pertanyaan pemirsa Kakak Media. Mengapa banyak Gen Z merasa lebih nyaman menunjukkan dirinya di akun kedua dibandingkan dengan akun utama? Apakah second account hanya sekedar ruang bebas berekspresi atau justru mencerminkan adanya tekanan sosial dalam budaya digital saat ini? Baik pemirsa Kakak Media, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial dan luar biasa yang akan ngobrol dengan kita dan membagi ceritanya dan menjawab pertanyaan dari pemirsa Kakak Media. Kali ini kita kedatangan Ibu Ella Indah Dwi Sayekti. Halo Ibu. Halo Oktavia. Ya, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Iya. Baik. Terus perjalanannya ke sini gimana nih Ibu? Luar biasa ya, agak sepi karena hari ini hari libur, tapi nggak apa-apa. Iya. Tentu masih semangat. Terus hari ini juga long weekend ya Ibu. Iya, betul. Terus kita harus ke kakak buat ngobrol sama pemirsa Kakak Media semua. Justru itu jadi pengalaman yang menarik Oktavia, karena bisa membersamai teman-teman Kakak Media. Baik Ibu dan pemirsa Kakak Media, mari kita langsung ke topik kita hari ini, yaitu second account dan komunikasi digital Gen Z. Nah, belakangan ini seperti yang kita tahu bahwa second account menjadi hal yang sangat umum di kalangan Gen Z. Menurut Ibu nih, sebenarnya kondisi apa sih yang menyebabkan Gen Z ini merasa perlu memiliki second account? Pembahasan yang menarik ya Oktavia, kita membahas mengenai second account, apalagi Gen Z. Siapa sih yang nggak punya second account? Pasti kebanyakan punya second account. Tapi kita coba untuk menelisik, sebenarnya apa sih alasan Gen Z memiliki second account? Nah, yang pertama yaitu karena tuntutan tampil di era digital ini. Kan kita apa-apa di post nih, apa-apa di post, kegiatan kita, pencapaian kita itu. Tapi ketika kita hanya punya satu account atau yang dikatakan Oktavia sebagai akun utama tadi, kita jadi bingung teman-teman. Kita nggak bisa memilah mana sih yang mau kita posting. Kalau kita mau posting semuanya, misal seru-seruan kita, tapi diselipin juga dengan prestasi kita. Takutnya karena audiens kita di media digital utama itu bercampur, misalkan keluarga, sahabat, teman, bahkan dosen kita, takutnya ketika kita terlalu bebas untuk mengekspresikan pendapat kita, ada yang tersinggung gitu. Maka dari itu butuh yang namanya second account. Nah, second account ini biasanya digunakan untuk mengekspresikan emosional kita agar lebih bebas. Kalau di akun utama itu kita gunakan untuk menunjukkan pencapaian kita, prestasi kita. Di second account itu kita gunakan untuk kebutuhan emosional
emosional kita untuk menyalurkan kegiatan kita sehari-hari, keseruan kita, dan lain sebagainya. Jadi, second account ini bagi Gen Z berfungsi untuk manajemen diri di tengah derasnya arus informasi di era digital ini. Seperti itu. Baik, terima kasih. Terus untuk Bu Ella sendiri nih, apakah memiliki second account? Kebetulan saya tidak punya karena saya membranding diri saya seperti ini tanpa second account, walaupun kebanyakan Gen Z punya second account ya. Baik. Terus menurut Ibu nih, yang membedakan cara Gen Z berinteraksi di akun utama dan akun second account itu gimana? Oke, beberapa hal yang membedakan interaksi Gen Z di akun utama dan second account itu yang pertama yaitu cara membranding dirinya. Di akun utama biasanya kita tahu Gen Z membranding dirinya sebagai sosok yang dapat dilihat oleh publik secara baik. Disampaikanlah prestasinya, kegiatan di sekolahnya, kegiatan perkuliahannya, dan sebagainya. Di mana citra diri yang dibangun di akun utama itu dia sebagai sosok yang dapat diterima publik dengan baik. Namun di second account bukan hanya tentang membranding dirinya, tapi seperti tadi menyalurkan emosinya atau kegiatan yang mungkin seru-seruan, kegiatan sehari-hari yang tidak bisa diposting di media utamanya. Nah, yang kedua ini cara berkomunikasinya teman-teman. Kalau di media utama, Gen Z itu cara berkomunikasinya lebih aman. Jadi pakai nada yang sopan, kalau berkomentar itu sopan gitu. Kalau di second account biasanya bahasa yang digunakan itu lebih luas karena Gen Z merasa aman nih di second account. Betul. Biasanya pengikutnya kan hanya teman-teman terdekat ya, sahabat, privat gitu. Jadi cara ngobrolnya itu jauh lebih aman, bisa kirim-kiriman emoji dan juga kirim-kiriman meme. Dan yang terakhir seperti tadi, kalau di media utama atau first account itu biasanya digunakan sebagai branding diri untuk menunjukkan status sosial. Oh, aku mahasiswa, oh aku ini anggota kakak gitu misalkan. Tapi kalau di second account untuk menunjukkan ekspresi kita, emosi kita di belakang layar kakak seperti apa misalnya, seperti itu. Iya. Terus kita kan udah membahas tentang kondisi dan perbedaan cara berinteraksi nih. Nah, terus menurut Ibu, apakah second account ini bisa menjadi ruang kebebasan berekspresi atau justru menunjukkan adanya tekanan sosial dalam diri? Oke, menariknya second account ini seperti dua mata pisau ya. Yang pertama memang seperti yang saya katakan tadi sebagai ruang untuk kebebasan berekspresi. Tapi second account ini tuh ternyata dampak dari tekanan sosial dan budaya digital. Seperti yang saya katakan tadi, ketika di first account atau akun utama kita itu banyak dituntut loh, sebagai mahasiswa itu kita dituntut, oh kamu mahasiswa berarti kamu harus banyak belajar, berprestasi, ikut organisasi gitu. Nah, tuntutan-tuntutan yang ada di media ataupun di first account ini nanti akan menimbulkan seperti tadi, postingan kita itu dipilih-pilih loh, nggak semua itu diposting. Karena adanya tuntutan ini, jadi muncullah second account sebagai bentuk pelampiasan diri itu. Karena nggak mungkin kan kita jadi orang tuh perfect terus, kita juga butuh seru-seruan loh. Tapi ketika kita memposting seru-seruan itu di media utama, kesannya kok jadi aneh, kok jadi nggak serius kita sebagai Gen Z gitu. Makanya butuh second account yang jadi bagian dari pelarian agar emosi kita bisa aman dan kita nggak selalu mengikuti standar sosial yang ada. Begitu ya. Wah, sangat menarik sekali ya Ibu. Berarti media sosial ini ternyata bisa mempengaruhi cara pandang seseorang menampilkan dirinya di ruang digital. Terus kalau kita perhatiin nih, saat ini itu banyak banget Gen Z yang terlihat lebih bebas terbuka di second account dibandingkan akun utama gitu ya Ibu. Terus menurut Ibu, yang membedakan cara Gen Z berinteraksi itu biasanya dari segi interaksi sosial komunikasinya atau dari segi brandingnya dia nih? Oke, sebenarnya kalau kita mau mengulik
yang membedakan antara second account dan first account itu sebenarnya dua hal itu bisa aja. Seperti tadi dari segi komunikasinya kan, kalau di first account, apalagi first account yang buat tugas, itu kan Iya. pasti kita menggunakan bahasa-bahasa yang formal gitu, bahasa yang sopan. Tapi kalau di second account itu kita memakai bahasa yang tadi luas, aman gitu. Jadi bahasa yang kita itu lebih ekspresif gitu, seperti kita ngobrol sama teman sendiri, sama teman deket gitu. Terus tadi soal branding juga, karena tadi ada tekanan sosial di first account tadi, berarti branding yang kita lakukan di first account itu tentu branding untuk citra diri kita sebagai sosok yang baik, sosok yang cocok untuk kehidupan di masyarakat. Berbeda dengan second account. Kalau second account kita udah nggak terlalu memikirkan branding, kita mau jadi apa atau kita mau dikenal sebagai apa. Di second account kita lebih fokus ke apa sih yang ingin aku lakukan ketika aku ada di zona nyaman, ketika aku tidak mendapat tekanan apapun. Baik. Terus menurut Ibu nih, kan kalau Via ini ngambil second account itu untuk akun bisnis Ibu. Jadi Via punya dua akun, yang mana yang first akun itu untuk personal branding dan yang second account-nya itu aku alihin ke akun bisnis gitu. Nah, menurut Ibu itu gimana sih profit kalau misal memakai second account untuk akun bisnis gitu? Sebenarnya bagus aja memakai second account untuk bisnis, cuma nanti kesannya nggak jadi second account, malah jadi akun bisnis. Karena kalau kita memakai akun bisnis atau membuat second account itu sebagai media bisnis, kan kesannya justru postingan yang kita lakukan itu terkurasi jauh lebih banyak dari media utama. Kayak yang dipakai Via tadi, yang akun utama itu untuk personal branding dirinya, misalkan seperti saat ini jadi presenter. Nah, second account itu digunakan untuk bisnis. Di sini nanti kelemahannya Via jadi nggak punya wahana untuk mengekspresikan dirinya secara bebas. Karena biasanya gini Ibu, ketika kita membuat second account, pastinya beberapa Gen Z itu lebih tertarik untuk mencari second account kita gitu. Kayak interaksinya tuh lebih banyak, terus algoritmanya itu kadang naik gitu. Nah, itu gimana Ibu? Iya benar, karena seperti tadi di second account itu kan kita jauh lebih ekspresif kan. Gen Z yang orangnya kepoan sekarang jadi lebih tertarik ke second account kita. Cuma kembali lagi, kalau memang tujuan second account kita itu untuk bisnis seperti yang dikatakan Via tadi, lama-kelamaan kebebasan berekspresi kita itu juga akan terkotakkan oleh tujuan bisnis kita. Berbeda dengan teman-teman Gen Z yang memang tujuan second account-nya itu hanya untuk mengekspresikan diri. Baik, begitu ya pemirsa Kakak Media, tadi beberapa pembahasan kita yang sangat menarik ya. Lanjut kita ke pertanyaan, menurut Ibu nih, fenomena yang terlihat sederhana di media sosial itu bisa memiliki pengaruh sosial yang cukup besar atau tidak nih? Oke, bisa dicontohkan mungkin Via seperti apa? Mungkin kayak ketika kita improvisasi konten di dua akun gitu, itu kayak gimana? Oke, tentu itu memiliki pengaruh ya, karena kita kan nggak tahu algoritma jalannya seperti apa. Jadi ketika kita membuat konten itu akan berpengaruh. Mungkin di satu konten itu nggak FYP, tapi di konten lain FYP, tergantung dengan bagaimana algoritma membaca konten kita. Begitu. Baik pemirsa, diskusi kita kali ini sangat mendalam ya, dan tentunya banyak sekali ilmu yang membuka wawasan kita. Terakhir nih, apa pesan untuk mahasiswa dan generasi muda agar tetap bisa menggunakan media sosial secara sehat dan bijak?
Baik, beberapa pesan yang dapat saya sampaikan untuk saya dan juga teman-teman semuanya. Yang pertama, yaitu jangan sampai tersetir oleh algoritma. Meskipun kita punya first account dan second account, jangan sampai kita tersetir oleh algoritma. Kita tentukan tujuan kita memakai first account dan second account itu seperti apa. Jangan sampai kita jadi ikut-ikutan. Yang tren hari ini apa, besok apa, kita ikutin semuanya. Nanti takutnya kita jadi kehilangan identitas. Terus yang kedua, kita harus menyadari bahwa apapun yang diposting oleh orang lain di first account atau di second account-nya itu bukan bagian dari kehidupan dia secara utuh. Itu hanya kehidupan mereka yang dipilih-pilih. Dan yang ketiga yang harus kita sadari juga teman-teman, kita harus menggunakan media itu secara bijak karena jejak digital itu akan tetap ada sampai kapanpun. Betul. Maka dari itu, seperti yang saya katakan tadi, kita gunakan media sosial itu sebagai wahana untuk menunjukkan karya-karya kita, nilai hidup kita. Jangan sampai media sosial itu kita gunakan sebagai wadah validasi diri kita. Jangan sampai kita hanya mengejar like, share, komen, views, gitu. Tapi kita mengejar bagaimana sih kita memanfaatkan media tersebut dengan baik. Kita menyadari apa tujuan kita menggunakan media, kita menyadari batasan kita menggunakan media, jangan sampai terjerumus di algoritma seperti tadi. Dan juga yang terakhir, kita sadari dampak dari penggunaan media tersebut untuk kita sendiri maupun untuk orang lain. Baik, luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Kita jadi memahami ya, pemirsa Kakak Media, bahwa fenomena second account bukan hanya sekedar tren media sosial saja, tetapi juga berkaitan dengan budaya komunikasi digital. Nah, pada akhirnya media sosial itu memang memberikan ruang kita untuk berekspresi. Namun penting bagi generasi muda untuk tetap bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak kehilangan jati dirinya di tengah perkembangan budaya digital saat ini. Terima kasih Ibu atas penjelasan yang telah dibagikan. Semoga diskusi kali ini kita dapat memberi manfaat dan menambah wawasan dari pemirsa Kakak Media dalam memahami fenomena komunikasi di kalangan Gen Z. Baik pemirsa Kakak Media, sampai jumpa di mimbar akademik berikutnya dengan tema yang tak kalah menarik. Saya Via dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.